Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayo Siang Pemirsa. Saka Tatal buka suara terkait 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dirilis oleh pihak kepolisian. Saka mengaku sosok Peggy Setiawan tidak ada dalam 3 foto DPO. Saka mengaku dirinya telah diperiksa oleh petugas kepolisian pada 11 Mei 2024 lalu untuk memastikan terlibat atau tidaknya Saka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Saat pemeriksaan, penyidik juga menunjukkan foto ketiga DPO yang sebelumnya telah dirilis oleh petugas kepolisian. Saka menjelaskan tidak ada foto Peggy Setiawan yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Menurut Saka, sosok Peggy alias Perong dalam foto yang ditunjukkan oleh penyidik berbeda dengan Peggy Setiawan. Dia menanyakan bahwa kasus Saka nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Saka sebenarnya ngelakuin enggak, terus penangkapannya syaratnya gimana. Saka jelasin semuanya, Saka nggak lakuin Saka ini. Terus dia menanyakan yang DPO, dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Begitu nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu menekankan dalam sidang Saka Tatal terbukti terlibat pembunuhan. Tidak hanya itu, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon juga terbukti ada 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ingat Bang, pengadilan itu lancar-lancar aja loh, nggak ada masalah di pengadilan PN Kota Cirebon. Masalah itu terjadi waktu pertama sidang karena tertutup, banyak masyarakat yang mau melihat siapa sih sebenarnya pembunuh-pembunuhnya itu kan, muka-mukanya mereka mau lihat, tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup. Makanya waktu itu saya langsung statement di media Bang, harus sidang terbuka karena ini kan kasus pembunuhan, harus terungkap jelas. Waktu putusan pun mereka banding itu loh, makanya saya kaget waktu 8 tahun ke depan ya Bang ya, begitu ada film tentang 7 hari meninggalnya Vina, kok bermunculan statement-statement yang bahwa ini adalah salah tangkap. Saya sempat menelpon Ibu Titin, kalau salah tangkap gimana? Saya bilang, ini kan posisinya saat itu di 2016, kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau misalkan Anda upaya hukum, Anda lakukan, berarti upaya hukum itu kalah dong, ditolak dong Bang. Posisinya, upaya hukum pasti ditolak karena putusan mereka itu tetap yang 7 orang itu seumur hidup dan yang 8 tetap di 8 tahun. Waktu saya mengawal sidang itu, memang terdakwa itu ada 11 Bang dalam persidangan. Terdakwa itu ada 11. Ada 11 betul. Oke. Yang disidangkan 8 orang tuh 1 sudah lebih dulu kan yang di bawah umur, Ya. yang 7 itu menyusul. Saka maksudnya. Oke. Saka lebih dulu sidangnya. Oke. Yang 7 nyusul itu. Oke. Sementara itu, pemirsa, pengacara Rasman Arief Nasution menganggap adanya keterlibatan anak jenderal dalam kasus Vina hanya isu belaka. Rasman mengklaim telah melakukan penelusuran yang menganggap anak jenderal dimaksud baru berumur 2 tahun saat Vina dibunuh. Berikutnya ada yang menyebut ini anak jenderal itu, anak jenderal AVB. Di sini jelaskan kepada saya berdasarkan data, pada saat itu anak beliau baru berumur 2 tahun. Tidak mungkin dong anak 2 tahun ikut geng motor. Ini biar clear nih. Jadi kalau lawyer itu, praktisi hukum itu, kasihlah logika-logika hukum untuk memperbaiki dan membantu pihak penegak hukum. Jangan menggiring-giring sampai sekarang perapi. Ya, pemirsa, viral di media sosial klarifikasi Dani, anak mantan Bupati Cirebon Peggy Setiawan dan Hasan Basari alias Robi yang namanya ikut terseret kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Mereka meminta netizen berhenti menyangkutkan mereka dengan kematian Vina dan juga Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon gitu. Ya. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi tolong netizen stop ngebully dan stop yang namanya bikin berita hoax
Karena ini sangat merugikan Mas Peggy. Cocok logi. Iya betul. Cocok logi juga. Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga seperti itu. Jadi Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya itu kalau keluar itu jadi tidak nyaman lagi, gitu. Jadi tidak bebas lagi. Jadi Mas Rama dan Mas Hasan tuh dua orang yang berbeda ya? Betul. Iya, berbeda. Berbeda nih, coba di zoom ya. Boleh. Nih satu, ini Mas Rama. Enggak ya. Nah ini Mas Hasan atau Mas Robi panggilannya. Mas Peggy, ada yang mau dikatakan kok? Cukup ya. Ya pemirsa, seorang warga yang berada di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Ferry, membantah keterangan saksi yang menyebut Peggy dan rekannya melempari motor Vina dari sebuah warung. Namun Ferry menyebut tidak ada warung dekat lokasi kejadian. Semoga bisa terbuka lebar itu. Ferry, warga sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Saladara Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, membantah kesaksian Aep, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya kan belum minus, mata masih normal. Ferry meragukan kesaksian Aep yang melihat Peggy dan kawan-kawannya melempari motor Vina dan Eki sebelum kejadian. Padahal menurut Eki, lokasi warung jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ada, kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi, Mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Ferry juga menjelaskan bahwa dirinya tinggal di dekat lokasi kejadian pembunuhan. Ferry menyebut Peggy bukan anggota geng motor, namun buruh bangunan. 2016 itu dekat, tinggal rumahnya dekat situ. Iya, pas di belakang SMP Negeri 11. Pas banget di belakang SMP Negeri 11 saya tinggal di situ. Setiap hari Mas, kalau saya pagi, sore, siang, ya ketemu. Kadang-kadang maksudnya sore gitu loh. Sore atau mereka lagi pada nggak berangkat hari Minggu gitu. Ketemu sama anak-anak itu. Dan mereka benar kuli bangunan ya? Ini benar kuli bangunan. Bukan geng motor? Bukan geng motor, bukan pekerja kantoran atau pekerja apa gitu, sales apa, bukan. Ferry berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Jika bersalah maka dihukum dan jika tidak bersalah maka pelaku segera dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 rekan Peggy Setiawan dimintai keterangan di Polda Jawa Barat kemarin pada hari Jumat. Usai diperiksa, Tony RM, kuasa hukum 3 rekan Peggy sekaligus kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan belum akan mengajukan pra-peradilan. Tadi saya sudah komunikasi, kita komit untuk saat ini belum melakukan langkah apa-apa karena penyidik akan sportif. Ya, mungkin sekalian. Ya, jadi setelah pemeriksaan saksi-saksi ini kemudian didalami, mungkin kemudian dirapatkan mungkin dengan pimpinan kan, baru mengambil keputusan. Oke. Ya. Sportif itu maksudnya gimana, Pak? Ya. Sportif itu gimana maksudnya? Ya, sportif itu artinya kalau memang benar-benar Peggy Setiawan ini berdasarkan fakta-fakta yang terbaru ada di Bandung, ya harus dihentikan. Ya pemirsa, orang tua Peggy Setiawan mendatangi Mapolda Jawa Barat. Kedatangan orang tua untuk menjenguk Peggy tetapi gagal karena jam besuk sudah habis. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan mendatangi Polda Jabar untuk menjenguk anaknya yang dijadikan tersangka dalam kasus Vina. Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Selain ayah Peggy, Ibu Peggy Kartini juga turut datang untuk menjenguk. Namun kurangnya informasi, Ibunda Peggy tidak dapat menjenguk anaknya. Ya, tadi Ibu Kartini itu ikut itu kan ingin ketemu Peggy Setiawan, anaknya. Hanya saja tadi saya komunikasi dengan Pak Kanit, ya beliau mengikuti prosedur karena jam besuknya memang sudah habis. Sebelumnya pada Jumat sore, orang tua Peggy mendatangi Mapolda Jawa Barat bersama ketiga rekan kerja Peggy. Selain ingin menjenguk anaknya, ayah Peggy mengklaim memiliki bukti dan saksi baru yang menyatakan Peggy tidak bersalah dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan.